Selamat malam teman-teman semua. Apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada saat sekarang ini lagi musim penghujan. Baik, kembali lagi bersama saya Abdul Rahmat, mahasiswa Magister PPKN UNP. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas mengenai buku The Complete Guide to Public Speaking by Jeff Davidson, part ke-6, Captivating and Inspiring Your Audience. Jadi, pertama sekali, public speaking ini sangat penting, di mana dengan adanya ilmu public speaking, seseorang dapat berbicara di depan umum, misalkan seorang pemimpin negara atau presiden. Jika pemimpin negara atau seorang presiden tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, itu bagi saya sangatlah lucu, yang mana seseorang presiden harus bisa berbicara di depan masyarakatnya. Selain itu, ilmu public speaking juga harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena ilmu public speaking ini sangat berguna bagi seorang guru dalam menyampaikan materi-materi yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ilmu public speaking ini tidak hanya berguna di acara formal saja, tetapi ilmu public speaking ini juga bisa berguna di acara informal seperti seorang stand-up comedian, di mana seorang stand-up comedian ini haruslah memiliki ilmu public speaking. Jadi dengan adanya ilmu public speaking ini, stand-up comedian bisa tampil di hadapan penonton-penontonnya untuk menyampaikan jokes-jokes lucu di depan penontonnya. Jika seorang stand-up comedian tidak memiliki ilmu public speaking, maka jokes-jokes yang akan disampaikan tidak akan bisa diterima dengan baik oleh para penonton-penontonnya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada pembahasan buku dengan judul The Complete Guide to Public Speaking by Jeff Davidson. Nah, pada part ke-37 ini yaitu pre-speech activities. Mohon maaf, itu ada kesalahan ketikan, harusnya pre-speech activities. Di mana sebelum melakukan presentasi, pembicara harus menciptakan hubungan pribadi dan meningkatkan keterlibatan audiens saat presentasi yang akan berjalan nantinya. Seperti yang dicontohkan oleh Roger Dawson, dia menempatkan dirinya di ruang pintu masuk tempat dia akan melakukan presentasi. Dia menyelami hingga 400 orang. Itu dengan tujuan agar nantinya dia dapat melakukan presentasinya dengan baik. Jadi Roger Dawson ini membangun hubungan yang baik antara dia sebagai pembicara dengan audiensnya saat melakukan presentasi nantinya. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena seorang pembicara tersebut harus bisa membangun hubungannya dengan audiensnya agar dalam proses presentasi nantinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya dalam artikel dengan judul Public Speaking untuk Pemula by Gayatri Admadi. Gayatri Admadi mengemukakan beberapa teknik untuk membuat episode dalam seminar. Yang diantaranya, yang pertama itu ada catch them. Artinya apa? Anda harus berhasil menangkap perhatian pendengar, di mana seorang pembicara harus bisa menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian terhadap audiensnya. Selanjutnya, teach them. Artinya apa? Seseorang pembicara harus bisa mengajari apa topik yang akan dibahas di presentasinya. Misalkan saja presentasi mengenai politik. Artinya seseorang pembicara harus bisa mengajari mereka atau memberikan pemahaman kepada mereka mengenai topik yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, work them. Artinya seseorang pembicara harus bisa bekerja sama dengan audiensnya. Seorang pembicara harus bisa mengkondisikan audiensnya agar bisa mengikuti seminarnya dengan baik. Dan yang terakhir itu ada test them. Ujilah pemahaman audiens dengan memberikan kuis yang menarik.
Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau temanya itu membahas mengenai politik, maka seseorang pembicara bisa memberikan kuis-kuis menarik dengan tema politik terhadap audiensnya. Dan tidak lupa, pembicara juga memberikan reward atau hadiah kepada audiensnya yang bisa menjawab pertanyaan atau kuis dari kita sebagai pembicara. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada chapter ke-38, yaitu mengenai open with a flourish. Artinya apa? Seseorang pembicara harus bisa menarik perhatian audiens dengan kalimat pembuka yang efektif, penuh semangat, serta dibumbui dengan humor atau cerita menarik. Jadi seorang pembicara haruslah memiliki semangat yang tinggi, di mana jika seorang pembicara tidak memiliki semangat yang tinggi, maka pembicara tersebut tidak akan menarik bagi audiensnya. Selain itu, pembicara juga bisa menyelipkan humor atau jokes-jokes kecil sehingga tidak adanya ketegangan antara pembicara dengan audiensnya. Dan selain itu, pembicara juga bisa menyelipkan cerita-cerita menarik sebelum memulai presentasinya, sehingga pembicara bisa menjalin hubungan yang baik dengan audiensnya agar presentasinya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 10 teknik pembukaan powerful by Ongki Hujanto. Yang diantaranya, yang pertama itu ada visual impact. Artinya, seorang pembicara harus bisa memperlihatkan dampak secara visual yang menarik perhatian audiens dan menjadi jembatan untuk masuk ke pembahasan topik. Artinya, seorang pembicara harus bisa menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dari audiensnya agar presentasi bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada powerful question, di mana seorang pembicara bisa mengemukakan permasalahan. Misalkan, seorang pembicara membahas mengenai politik. Artinya, seorang pembicara bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan sesuai dengan topik, yaitu politik, dan pembicara tersebut bisa memberikan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan politik tersebut. Selanjutnya ada audience participation, artinya pembicara bisa meminta partisipasi langsung terhadap audiensnya. Misalkan, seorang pembicara melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada audiensnya, maka audiensnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan pembicara juga bisa memberikan hadiah sebagai reward terhadap audiens karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh pembicara. Selanjutnya ada story, di mana pembicara bisa menceritakan kisah-kisah yang menarik yang berkaitan dengan topik-topik pembicaraan. Misalkan, pembicara membahas mengenai topik politik, artinya seorang pembicara bisa menceritakan kisah-kisah mengenai topik-topik tersebut. Selanjutnya ada four statement, di mana seorang pembicara bisa melemparkan 4 pertanyaan. Nah, setelah audiens menjawab 4 pertanyaan tersebut, maka pembicara bisa membahas mengenai 4 pertanyaan tersebut sesuai dengan materi atau tema yang disampaikan. Selanjutnya, pujian. Jadi seorang pembicara ini sebelum membuka presentasi bisa memberikan pujian, entah itu kepada audiens, entah itu kepada kota tempat penyelenggara acara, atau juga bisa memberikan pujian kepada audiens dengan profesi-profesi tertentu. Misalkan, saya melakukan seminar atau melakukan presentasi di Universitas Negeri Padang. Nah, jadi sebelum memulai presentasi, saya bisa menyampaikan pujian-pujian terhadap Universitas Negeri Padang. Misalkan, wah, Universitas Negeri Padang ini memiliki auditorium yang bagus ya, atau Universitas Negeri Padang ini audiensnya
audiensnya bersemangat ya, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya pembicara juga bisa menyampaikan fakta yang mengejutkan. Artinya apa? Jika seorang pembicara bisa menyampaikan fakta mengejutkan kepada audiensnya, maka audiensnya tersebut bisa menjadi tertarik dengan topik bahasan dari presentasi tersebut. Selanjutnya itu kutipan, di mana seorang pembicara bisa mengambil kutipan-kutipan dari tokoh terkenal sebagai acuan dalam pengembangan materi. Misalkan pembahasannya mengenai politik, maka seorang pembicara bisa mengambil kutipan-kutipan kata-kata dari tokoh politik terkemuka yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada humor. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi seorang pembicara tersebut harus bisa menyelipkan humor dalam presentasinya. Tujuannya adalah agar presentasi tersebut tidak berjalan dengan monoton atau tidak berjalan dengan kaku. Maka dari itu, seorang pembicara bisa menyampaikan humor-humornya, humor-humor terkini atau humor-humor yang menarik terhadap audiensnya agar presentasi yang dilakukan oleh pembicara tersebut tidak berjalan monoton atau tidak kaku. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari orang ternama, di mana pembicara juga bisa memberikan pertanyaan yang menggiring rasa ingin tahu dari audiens dan diajukan oleh seseorang tokoh terkenal. Misalkan kalau tokoh itu kurang terkenal, maka pembicara bisa menyampaikan sedikit pengantar terhadap tokoh tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini adalah pembicara tersebut bisa menunjuk dari salah seorang audiens, entah dia itu terkenal atau dia tidak terkenal, maka hal tersebut bisa membawa atau menggiring audiens-audiens yang lain untuk bersimpati atau mengikuti presentasi ini dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada chapter ke-39, yaitu audience involvement. Di mana dalam hal ini seorang pembicara bisa menggunakan berbagai teknik seperti mengajukan pertanyaan atau menyampaikan cerita-cerita menarik atau juga bisa menyampaikan humor-humornya kepada audiensnya dalam sesi diskusi. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena hal ini dilakukan karena setelah 20 menit presentasi akan menimbulkan penurunan konsentrasi audiens. Makanya seorang pembicara harus bisa melihat hal tersebut agar presentasinya berjalan dengan baik atau presentasinya tidak monoton atau audiens menjadi lebih tertarik terhadap presentasinya. Jadi pembicara juga bisa melakukan ice breaking atau seperti game-game kecil agar audiensnya bisa kembali fokus terhadap presentasi yang dilakukan oleh seorang pembicara. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada chapter ke-40, yaitu audience responsiveness. Di mana Davidson mengatakan bahwa pentingnya variasi dalam intonasi suara dan volume selama presentasi untuk mempertahankan respon audiens. Artinya apa? Seorang pembicara yang mempunyai suara yang tidak jelas dan intonasi yang buruk, maka audiens tersebut tidak tertarik dengan materi yang disampaikan, walau materinya sangat berbobot. Jadi hal ini menjadi sangat penting bagi seorang pembicara, di mana seorang pembicara tersebut harus memiliki intonasi suara yang jelas dan volume yang stabil selama presentasi berlangsung. Artinya, jika seorang pembicara tidak memiliki intonasi suara yang bagus, volume suara yang bagus, maka hal tersebut akan menjadi tanda tanya bagi audiensnya. Kenapa ya orang ini bisa melakukan presentasi, padahal intonasi suara dan volume suaranya saat presentasi tidak bagus. Maka dari itu perlu menjadi perhatian bagi seorang pembicara agar seorang pembicara tersebut bisa menjaga intonasi suaranya dan juga volume suaranya saat
presentasi berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada chapter ke-41, yaitu Reading and Misreading Your Audience. Jadi di sini seorang pembicara yang baik perlu memperhatikan isyarat atau gestur yang diberikan oleh audiensnya. Dengan adanya isyarat yang diberikan oleh audiens, maka pembicara dapat menyesuaikan presentasi dengan isyarat yang diberikan oleh audiens. Artinya apa? Seorang pembicara tersebut harus bisa melihat kondisi dari audiensnya. Jika audiensnya memberikan isyarat sudah bosan, maka pembicara bisa melakukan ice breaking, atau audiensnya sudah kehilangan fokus, maka pembicara bisa mengatur atau mengkondisikan audiensnya agar bisa mengikuti seminar yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada chapter ke-42, yaitu mengenai trap and tips, di mana pembicara dapat menangani kesalahan kecil saat presentasi seperti salah penyebutan nama, ngeblank. Nah, hal ini harus disikapi dengan santai dan humor. Kan banyak tuh, ada pembicara-pembicara di seminar mungkin dalam keadaan yang kurang baik. Nah, bisa juga mengalami kesalahan penyebutan nama atau kesalahan penyebutan tempat atau hari, atau bisa juga pembicara tersebut ngeblank. Nah, hal ini harus bisa ditangani dengan baik dan disikapi juga dengan santai. Seorang pembicara juga. Nah, sekarang kita berada di chapter yang terakhir, yaitu chapter ke-43, Why Speaker Fail to Hit the Mark. Artinya apa? Pembicara terkadang gagal untuk mencapai tujuan presentasinya. Hal tersebut terjadi karena pembicara tidak memahami audiens, menunda-nunda presentasi, tidak menggunakan audio yang bagus, serta gagal menjaga hubungan dengan audiens. Jadi hal ini sangat penting bagi pembicara, di mana jika pembicara tidak bisa menjaga hubungan baik dengan audiensnya, maka presentasi yang dilakukan bisa dikatakan gagal atau tidak tersampaikan dengan baik, atau bisa juga terjadi kesalahan atau kurangnya kualitas audio, di mana seorang pembicara yang memiliki materi yang bagus, materinya berbobot, tetapi presentasinya tidak berjalan dengan baik karena adanya kesalahan dari audio. Misalkan audionya kurang terdengar jelas atau ada bunyi-bunyi yang aneh saat melakukan presentasi. Selain itu, pembicara juga tidak boleh menunda-nunda presentasinya. Misalkan presentasinya dimulai pada jam 9, artinya seorang pembicara harus memulai presentasinya jam 9. Pembicara tidak boleh menunggu-nunggu audiensnya. Jadi audiens bisa menyusul saat pembicara sudah memulai presentasinya. Jadi hal ini sangat penting bagi seorang pembicara, di mana kalau dengan adanya hubungan yang baik dengan antara audiens dengan pembicara, maka presentasi yang disampaikan oleh pembicara kepada audiensnya bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya mengenai public speaking ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.